Ya salah satunya bergabungnya Comika ya ke Jacklot itu adalah hal yang baru buat kita setelah 16 tahun. Karena biasanya kita cuma konser musik, terus sudah gitu extreme games dan lain-lain gitu ya. Nah, kali ini kan ada Comika, kita juga sebenarnya sih idenya dari Saudi-nya atau talent director-nya Om AA. Ya saya sih silakan karena mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu sih, Mbak. Oke, terima kasih Mas Ucok atas Berarti jawabannya. tadi yang kita ngomongin yang awal nggak masuk ini ya? Masuk. Mau diulang ya? Cuma Iya. buat Nggak apa-apa. biar Padahal tuh udah dapet itunya loh, punchline-nya di awal udah dapet. udah besar banget itu ya Mas Ucok ya. Luar biasa itu Kurang lebih gitu, punchline Mbak Alma. kayaknya ya Ya. Mas Panji ya. Oke Mas Ucok, terima kasih. Kenapa ada istilahnya tuh lokasi itu menentukan gitu ya? Ada alasan tertentu nggak sih kenapa harus di Istora? Kenapa harus di tanggal 24 sampai 28 Desember Iya. itu? Ada alasan tertentu? Kelemahan promotor Indonesia sangat takut sama akhir tahun. Tapi Jacklot nggak pernah takut. Karena di situ duit berkumpul ya kan. Bonus keluar. Comika bonusnya Desember ada kan? Bosnya rapat dulu untuk Oh iya, menentukan. terus kemudian Christmas, Natal orang banyak belanja, ya kan? Terus sale akhir tahun, terus dikit saingannya, gitu loh. Jadi saingan kita paling ada satu acara pameran besar gitu kan ya. Mudah-mudahan sih ini udah libur. Saya udah tanya anak saya yang kuliah, libur kapan? 18 Pak. Sip. Anak yang SMA saya tanya, libur 24 libur sampai 28. Jadi itu sudah libur, ya kan? Jadi mudah-mudahan kita berharap 35 juta rakyat Jabodetabek, kita perlu kurang lebih 2% lah yang hadir ya, sekitar 100-200 ribu lah, seperti itu. Nah, terus kenapa lokasi Istora ya, Ya. Mbak Alma ya? Iya, Mas Ucok. Jadi kita pernah di Istora, pernah sampai puncaknya itu 360 ribu, ya kan? Salah satunya booth-nya Bapak ini diserang ya, Sunday ya kan? Jadi dia kalau nggak salah acara masih 2 hari udah tutup ya, barangnya habis bang, gitu. Kayak gitu. Jadi cuma 2 tahun ya. Lalu selo. Iya kan. Ya, jadi memang kita mau mengembalikan itu Mbak Alma. Jadi memang challenge kita setelah diskusi dengan AA, dengan Mas Fari, Mas Sandi, stakeholder Jacklot yang baru, kita pengen tuh balik ke Istora, ya kan, dengan konsep konser musik. Terus sekarang juga ada special show nanti akan cerita. Terus adanya di Istora, karena biar bagaimanapun GBK itu kayak semacam lahirnya Jacklot di situ tahun 2009 gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa balik lagi dan ketemu lagi nanti di angka-angka yang sangat fantastis gitu. Ya. Terima kasih Mas Ucok. Berarti dari lahirnya di Istora, mau rebornnya lagi di Istora kembali ya Mas Lahirnya Ucok ya? di GBK. Oh di GBK Ya, cuman puncak visitornya waktu itu ada di Istora 360 ribu tahun 2019. Luar biasa. Ya. Mudah-mudahan berkembang terus untuk Jacklot Betul, ya Mas ya, Ucok amin. ya. Kita beranjak ke Mas AA mungkin. Ini kan terobosan baru ya Mas AA. Jadi berkolaborasi dengan Comika begitu. Kira-kira ide yang pertama kali muncul tuh apa sih? Kenapa harus Comika bekerja samanya? Oke, makasih semuanya. Sebenarnya idenya lebih ke apa ya? Lebih ke gimana caranya untuk mendapatkan market yang lebih daripada musik, gitu kan? Makanya saya sempat ngobrol sama Rengga ya dari perwakilan Comika. Tadinya kan agak berdebat soal ada musik, ada komika. Maksudnya gitu kan, takut penontonnya komika itu agak terganggu dengan adanya musik di luar. Tapi kita kondisikan bahwa komika ini akan tampil di dalam Istora, jadi tidak terganggu dengan musik yang di luar. Walaupun nanti ada sedikit musik, mungkin nggak ganggu ya Mas Panji ya? Mungkin nggak ganggu ya? Kami mah hajar-hajar aja. Jadi lebih ke situ sih, sama kayak kita pengen nge-grab bahwa selama ini kan belum ada nih special show yang khusus komika stand up di dalam satu konser. Paling biasanya mungkin dia ada beberapa festival gabung sama semuanya tanpa punya waktu tersendiri. Nah kita pengen tahu nih marketnya komika, apakah bisa kita satukan dengan konser festival seperti itu sih. Berarti ingin berjalan beriringan gitu ya Mas AA ya? Betul. Coba kita dengar dari sudut pandangnya Mas Panji nih. Ini kan bakal ada special show nih di Jacklot nih Mas Panji. Betul. Kira-kira yang spesial apa sih kalau kita tampil di Jacklot? Yang spesial adalah hadirnya seluruh 8+3 talent-talentnya Comika yang akan turun tangan benar-benar, sampai termasuk saya juga.
saya hadir, Abdul Arsyad hadir. Ini bahkan setelah dipikir-pikir, kayaknya baru sekarang juga kami turun satu. Iya, baru sekarang ini. Jadi ini adalah proyek yang menarik juga untuk kami. Buat Komika ini adalah kepercayaan diajak terlibat di sebuah brand yang begitu konsisten, begitu lama, begitu besar namanya. Sebuah kehormatan, terima kasih banyak sudah dipertimbangkan. Dan kami nggak sabar untuk menghibur teman-teman yang ada di Istora di hari tersebut. Moga-moga jadi pengalaman yang menyenangkan tahun depan dan selanjutnya terus ya. 30 kota roadshow siap-siap. Bagaimana Pak? 30 kota roadshow. Berangkat guys, kita berangkat ya. Dijamin nggak mati lampu freskonya kali ini. Tapi udah beli genset. iya betul, udah beli PLN juga. 2027 baru beli PLN. Iya oke. Jadi kurang lebih akan gitu, akan sangat-sangat spesial buat kami sendiri. Kami udah bisa membayangkan kami ngumpul bareng untuk manggung aja udah buat kami itu sejarah juga sebenarnya. Jadi itu yang spesial. Selanjutnya nih Mas Panji. Mas Panji, J-Cloud ini kan acaranya anak muda banget nih rata-rata. Saya banget. Iya nggak sih? Noel dikit ah. Mas Panji, kira-kira ada persiapannya tuh beda nggak dari spesial show yang lain? Ini kan anak muda banget nih rata-rata. Anak muda kreatif. Saya kebetulan paling tahu anak muda. Saya pernah muda. Cuman memang kami rencananya mau menghadirkan satu konsep pertunjukan yang segar sih, yang lebih interaktif, yang bisa karena mungkin orang familiar dengan stand up, tapi nanti akan ada selipan-selipan yang unik dan nggak sabar aja untuk bisa jadi memang ada banyak orang yang datang ke J-Cloud belum familiar dengan beberapa stand up yang kami hadirkan dan sangat optimis bahwa mereka akan terkesan dengan penampilan teman-teman nanti gitu. Oke, siap. Mas Panji, kasih tahu satu kalimat dong yang bikin kira-kira tuh orang nyesel gitu kalau nggak datang ke J-Cloud dan special show kita gitu. Tidak ada satupun acara di akhir tahun 2025 yang lebih keren dari J-Cloud. Diambil lu buat iklan nanti ya. Bisa ya, diulang-ulang dulu tentang sepanjang tahun depan. Tapi di luar itu memang tidak pernah ada kolaborasi semenarik ini sih. Satu event yang dikenal untuk menghadirkan brand fashion Indonesia, tapi juga kolaborasi dengan komika-komika Indonesia yang kami percaya adalah yang terbaik juga di Indonesia. Jadi ini akan jadi sangat menarik. Silakan datang, silakan nikmati keseruannya. Plus juga teman-teman musisi yang akan manggung di sana sangat-sangat gokil. Luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Mas Panji, teman-teman. Nyolek-nyolek nih Mas Panji nih. Oke, kita udah. Karena juga manggung. Dia manggung juga nih nanti nih. Lucu banget nih nanti nikmati aja. Tuh, suka beban gitu kalau diinin Aman founder ya. aja, Mas aja. founder dari New York ini ya. Oke. Kita udah dengar dari sudut pandangnya Mas Panji Pragiwaksono. Kita beralih ke rekan-rekan musisi kita. Oke, kita nih ke Mas AA dulu deh. Ini kan tadi udah abis ini musisi. Nah, maaf, ini kan ada Mas Maxim jadi agak geter gitu ya. Ada agak-agak. Sini aja duduk sini. Maaf ya Kak Luna. Minta maaf langsung. Oke. Ini kan J-Cloud dan stand up comedy ini ada festival musiknya juga gitu. Nah, di sini ada Mas Doci dari Piwi Gaskin dan juga ada Mas Maxim dari Dear 93 gitu. Kira-kira ada alasan nggak sih dibalik pemilihan line up gitu untuk Mas AA? Sebenarnya line up-nya cukup banyak banget gitu ya di sini. Kenapa saya dihadirkan untuk ikut di sini ada Doci sama Maxim. Itu mewakili untuk beberapa artis yang akan tampil. Untuk yang Mas Doci ini mungkin udah tahu ya dari awal 2009 pertama kali mungkin J-Cloud di Plaza Tenggara dengan Mas Doci dengan Piwi Gaskinnya waktu itu zaman itu mungkin lagi meledak-ledaknya tuh Piwi Gaskin itu. Belum ada Riders waktu itu. Ya, belum ada Riders ya dia. Belum ada Riders ya waktu itu. Jadi kalau bicara soal J-Cloud mungkin Mas Doci lebih paham semuanya tentang J-Cloud. Nah, terus kenapa saya panggil Maxim? Karena Maxim ini mewakili untuk anak muda nih yang walaupun sudah menikah tapi masih tetap Gen Z, tetap masih muda. Jadi lebih ke pengen ada Gen Z-nya, pengen ada milenialnya, kayak gitu-gitu sih. Sama Muse versi BPJS lah. Karena jujur ya, anak-anak J-Cloud kan 50 ribuan tiketnya. Nah, temen nonton dong yang 2 juta, dia ada BPJS nih. Gantengan dia lagi ya kan? Kata gue sih lebih keren, lebih kearifan lokal. Oke, sementara itu aja mewakili untuk dua generasi. Ya, siap. Terima kasih ya Mas AA. Kita beranjak ke Mas Doci mungkin. Mas Doci tadi yang udah disebutkan oleh Mas AA
PW Gaskin ini kan udah berkali-kali gitu ya Berkali-kali. tampil di Jacklot gitu Ya. dan ini mungkin untuk kesekian kalinya. 2 Ya. tahun juga di blacklist pernah. Karena rusuh. Oh pernah ya? Oke. Sabar Mas Panji, tahan. Sabar Mas Panji, tahan. Kalau ingat gue, om anti PW Gaskin om, parah om, PWG. Oke. Bisa Tapi kita. mungkin kalau Piwi ada di 2 kaki kali ya. Jadi tenan iya, terus Ya. band juga iya. Dan Akhirnya berdagang dia. dagang. Iya. Kayaknya gue bisa mewakili teman-teman yang lain ya. Kalau banyak banget kan festival yang mengawinkan clothing, bazar sama musik. Cuman emang penjualan paling gede itu di Jacklot karena emang bisa ini ya apa komunitasnya itu saling berhubungan gitu. Band-band yang main di situ punya fans yang fashionnya bisa dibeli di Jacklot juga gitu. Jadi kayak orang ke situ tuh nonton bandnya tuh bonus karena emang dia suka sama fashionnya gitu. Kalau banyak yang lain ya gimana caranya rame karena fans musisinya banyak tapi tenan-tenannya nggak laku, jualannya nggak terlalu bagus gitu. Jadi emang Jacklot tuh dari dulu tuh udah punya formula gimana caranya supaya jualan laku terus terhibur juga yang datang gitu. Luar biasa, berarti untuk esensi utama dari Jacklot itu sebenarnya kan belanjanya Iya, berarti betul. ya Mas Doci ya, tapi gratis, maksudnya jadi sekalian ada hiburannya Yes. gitu ya. Selain di musik ada di stand up juga. Nah, begitu. kalau Jacklot tuh selalu kebalik, jadi yang dipromokan itu brandnya dan bandnya bonus. Bonus, oke. Nah untuk Mas Doci sendiri ini sebagai performer di PW Gaskin gitu ya, seberapa penting sih fashion menurut Mas Doci sendiri? Kalau nggak pakai fashion, telanjang saya sekarang. Penting karena itu kan salah satu bentuk visual dari musiknya kan. Kalau dengerin musik kira-kira cocoknya itu pakai baju yang seperti apa gitu, dan akhirnya itu bisa kebentuk cara berpakaiannya antara fans dan bandnya juga kayak gimana gitu. Jadi ya itu satu hal yang sangat berkaitan. Tapi tahun ini aku nggak sebagai tenan clothing tapi sebagai F&B, mau buka burger nanti di sana. Luar biasa. Jadi udah ada tiga alam nih, band, clothing, sekarang F&B gitu. Wow, luar Udah biasa. cobain. Abis ini komika abis ini. Stand up. Mas Doci buka tiga lini berarti ya? 3 lini sekarang. Ini Mau Mas- 4. Mas Panji nggak mau kalah saing biasanya. Mas Panji mau buka berapa di sana di Jacklot? Enggak, saya humble saya orang. Saya fokus di lawak dulu aja. Aku kira mau jualan juga Bang Panji biasanya. Aman. Oh aman. Maksim Oke. belum berminat Maksim. Berminat apa ya? Ya. Jualan juga. Ya, kita beralih ke Mas Maxim gitu ya. Yang kita tahu tuh sebenarnya Mas Maxim kan banyak dikenal juga sebagai aktor, sebagai suaminya Kak Luna dan sebagai gebetan Alma gitu ya. Alma apa? Oh iya, Mak. Terus gebetannya gimana? Foto bareng. Oke. Oh iya. Agak getar biasanya ya. Oke. Mas Maxim, kira-kira dengan persona aktor gimana sih mau memperkenalkan Mas Maxim di Jacklot tuh gimana? Jadi nanti ada sesi theatrical dulu sih, nanti ada acting dulu di panggung baru bandnya masuk. Tapi enggak itu enggak. Jadi aku cuma band aja. Kirain beneran loh. Dikasih apa sih? Ya mungkin memang tahun ini tuh aku memang lebih fokus di band. Soalnya kita udah lumayan setahun bangun band ini, dan Mas A juga kayak sempat bilang, Max mau ikutan gak Jacklot lagi nih? Jacklot udah lama banget gak denger Jacklot, you know. Jadi untuk bisa masuk dan bergabung dengan event Jacklot yang kita mau balik musik juga datang lagi, itu aku sih kayak cuman honored aja untuk ikutan gitu loh. And aku juga memang belum ada kegiatan buat Desember, jadi pas juga momennya gitu. Memang mau lagi stay di Jakarta, lagi mau jalan-jalan. Jadi sih gitu sih paling ya, dari acting ke musik pasti banyak yang tahu. Memang tahun ini aku lagi nggak ada kerjaan acting aja sih. Berarti Lagi nggak ada casting sih sebenarnya. lagi fokus ke musik juga berarti Iya, ya iya. di akhir-akhir ini. Boleh di-spill nggak Mas Maxim? Genrenya tuh apa? Musik dari Dear Oh. Nine ini vibes-nya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya tadi Untuk dibilang ini? sih kayak kalau misalnya kejutan bintang tamu dong. itu lagi diomongin untuk bintang tamu. Ada beberapa lah yang aku udah kayak mau ikut main nggak, tapi we'll see lah kalau bisa atau enggak. Soalnya kan Desember tuh memang banyak yang tapi ini ada keluarga gitu kan, jadi nggak bisa ajak semuanya.
Tadi apa pertanyaannya? Gue siap jadi dancer sih. Boleh banget tuh. Vibes musik ya. Oh iya, vibes musiknya tuh musik, kayak gimana? musiknya nah, seperti Mas Ucap bilang sih, kalau misalnya Muse yang waktu itu agak terlalu mahal, kita bisa nonton yang Muse yang lebih KW sih. Jadi kita itu lebih Muse, Suaranya lebih lebih nyampe, alternatif. suaranya lebih nyampe. Iya. Bukannya umur kan, dia umurnya ada. Tapi ya mungkin kita tuh lebih alternatif, rock, ada klasikalnya sedikit. Tapi yang kita akan mainin sih memang lebih rock, ada metalnya juga sedikit gitu. Ya, agak berbeda dengan persona actingnya memang. Oke, berarti bisa dibilang 180 derajat bedanya gitu ya, Iya, Mas Maxim. 420 derajat kalau bisa. Pak, Balik aja dong. 420. Iya. Iya, Mas Maxim, Iya. kalau sebagai musisi nih, apa sih yang bikin excited banget bisa nampil di Jacklot tuh, bisa digambarin nggak ke rekan-rekan? Iya. Aku sih line up-nya tuh seru banget. Banyak banget teman-teman band yang juga akan datang. Dan ini 5 hari ya. Jadi ini full festival yang kayak misalnya kayak di Desember itu memang jarang ada festival, dan menurut aku sebenarnya kenapa enggak lebih banyak festival, soalnya banyak orang kan ya lagi liburan, lagi mau keluarga, mau lagi ketemu apa lah, mau apa sih namanya, kayak entertain lah, mau datang aja gitu. Jadi aku tuh excited bisa jadi termasuk dari line up itu. Kayaknya ada berapa band, ada 20, 30, ada 100 ada banyak banget. Dan juga untuk ke part of teman-teman dari Komika juga, soalnya aku tuh suka banget stand up comedy, tadi barusan kita ngobrol banget. Jadi pastinya aku setelah manggung akan nonton gitu loh. Jadi aku juga bisa enjoy festivalnya juga sebagai pengunjung juga. Jadi dan memang juga ada clothingnya juga sempat ditawarin, mau buka juga tenan, so itu juga kita lagi kerjain. Jadi itu salah satu dari band juga, kita bisa ya jualan sedikit lah sebenarnya sih, merchandise gitu. Jadi memang just enjoy Desember 2025 mau kelar, jadi kayak gimana kita keluar 2025 masuk ke 2026 ini kayak se-enjoyable mungkin gitu loh. Daripada cuma liburan kemana-mana kan ngabisin duit, malah iya, jadi lebih enak kayak gitu. Jadi excited aja dengan line up dan bisa jalan-jalan juga di festival. Oke, berarti